sing surat Fatihah niku arane termasuk suratun makkiyah. Surat makkiyah berarti temurun surat sing termasuk turune nang kota Mekah. Tetapi enten sing berpendapat bahwa suratul Fatihah termasuk niku surat madaniyah, surat ingkang temurun teng kota Madinah. Jumlah ayat suratul Fatihah niku walaupun diterangkan itu adalah niku enten pitu, dari mulai bismillah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku jumlahe 7 ayat. Lah, Fatihah, suratul Fatihah niku diartikan dengan Fatihah karena apa? Sebagai bukaan, artinya pembukaan. Suratul Fatihah niki kejaba diarani surat Fatihah, juga disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Hadisnya. Jadi suratul Fatihah niku disebut juga dengan Ummul Kitab. Induknya kitab, semua kitab samawi. Atau Ummul Quran, induknya Quran. Artinya apa? Semua kandungan yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran, isinya itu terkumpul di dalam suratul Fatihah. Jadi maka disebut dengan Ummul Quran atau induknya Quran. Artinya berarti semua kandungan, isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Fatihah. Maka suratul Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Enten sing arane mawi napa sab'ul masani. Uga diarani sab'ul masani. As-sab'ul masani. Artinya napa? Ayat pitu kang den bolan baleni. Sebab napa? Suratul Fatihah itu adalah surat yang berulang-ulang kali ketika kita sholat. Minimal sebagai umat Islam berarti kita membaca suratul Fatihah sehari semalam berapa kali? 17 kali. Makanya diulang. Berarti artinya setiap rakaat ketika kita sholat maka wajib membaca Fatihah. Karena apa? Membaca surat Fatihah adalah salah satu rukun daripada rukun sholat. Maka ketika kita tidak membaca surat Fatihah maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka ketika kita sholat, di dalam setiap rakaatnya kita harus membaca Fatihah. Karena diulang-ulang terus, maka suratul Fatihah disebut juga dengan sab'ul matani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka betapa pentingnya kita mempelajari suratul Fatihah. Maka karena ini sebagai salah satu rukun daripada sholat, maka kita seyogianya, sewajibnya, sepantasnya kita diwajibkan untuk belajar Al-Quran paling tidak tadi suratul Fatihah paling tidak diguruni, dipelajari, karena kita akan sah ketika membaca Al-Quran kalau sudah diguruni. Makanya itu hati-hati nalikane maos Fatihah niku. Nah, salah satunya berarti bismillah niku termasuk daripada ayat
suratul Fatihah. Mau nama lain dari surat Fatihah itu tadi disebutkan Ummul Kitab, ada Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan ada juga Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya ini bisa suratul Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, keunikan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang kemarin saya disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim niki terdiri dari 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim niki terdiri dari 19 huruf. 19 huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, dan mim. Niki enten salah satu ulama berkebangsaan Mesir tapi tinggalnya teng Amerika, jenengane Rashid Khalifah. Ini meneliti mukjizat Al-Quran dari segi atau perspektif dilihat dari angka-angka. Lah, ternyata unik nih. Bismillahirrahmanirrahim jumlahnya 19. Kata di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini Ismun, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada 4 kalimat ini. Ini diulang-ulang di dalam Al-Quran ditemukan itu kalau dijumlah atau kalau dikalikan maka akan habis 19. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ismun itu jumlahnya saya lupa. Ismun itu jumlah Ismun itu diulang di dalam Al-Quran itu diulang 19 kali. Terus Ismun niku diulang 19 kali di dalam Al-Quran. Niki penelitiannya Rashid Khalifah. Maka 19 jumlah 19 kalau dibagi 19 hurufnya Bismillahirrahmanirrahim maka habisnya 1 berarti 19 bagi 19 1. Lah Allah, lafaz Allah teng Al-Quran itu diulang berapa kali? 2698. Niku teng Al-Quran sedaya. Lafaz Allah, kalimat Allah niku diulang 2598. Kalau dibagi dibagi 19 maka akan habis 154. Nah, lafaz Ar-Rahman niku kalau di dalam Al-Quran dihitung oleh Rashid Khalifah itu habisnya sama dengan 4. Berarti 4 kali 19 pinten? Berapa ya? Pinten? Oh, enggak pinten. Nah, itu. Kira sih 19 4 kali 6 4 kali 9 pinten? 6. Itu jumlah 6. Berarti lafaz Ar-Rahman itu diulang di dalam Al-Quran 57 kali. Artinya 19 dibagi 3 habis. Terus Ar-Rahim, ini sing unik Ar-Rahim. Ar-Rahim teng Al-Quran diulang 115 kali. Yang kalau dijumlahkan dengan 19 tidak akan habis. Coba 115 dibagi 19 niku pinten? Pakai HP enak. Ada pinten? 19. Oh, berarti 6 nggih.
Jadi pinter. Nah, kalau dibagi 115 dibagi 19 itu tidak akan habis. Nah, lebih satu. Nah, ternyata diteliti lagi, akhirnya ketemu dalam lafaz surat At-Taubah ayat 128 yang berbunyi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ternyata lafaz Ar-Rahim dan surat At-Taubah 128 ini tidak menunjuk kepada Allah, sifat Allah, tetapi menunjuk kepada sifat Nabi Muhammad SAW. Artinya berarti jumlahnya 114. Berarti entek 114 dibagi 19 sama dengan 6. Nah, ini berarti keajaiban Al-Quran dari sisi-sisi angka. Pun atas niki wau. Terus dalam surat Al-Fatihah yang disebutkan bisa disebut dengan Ummul Kitab, ada mengatakan bisa disebut dengan Ummul Quran, dan ada disebut juga dengan Sab'ul Masani. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang. Iki sing mulai ayat Alhamdulillah. Gusti Allah niku pujian ngoten. Sekabehane puji sekabehane puji atau pengalem iku namung baik pujiannya Allah terhadap makhluk, baik pujiannya makhluk terhadap Allah, ataupun pujiannya makhluk terhadap kepada makhluk itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian ada 4. Pujian Allah Khalik kepada Khalik, pujiannya Khalik atau Allah kepada makhluk, ada pujian makhluk kepada Khalik, pujiannya awak dewi kepada Allah, dan ada pujian makhluk kepada makhluk. Semua 4 jenis pujian itu adalah hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina, yang memelihara semua alam semesta. Nah, singarane alam niku napa sih? Masiwallah. Jadi alam semesta adalah segala sesuatu selain Allah, maka disebut alam. Nah, ini. Sekabehane puji atau pengalem niku kagungane Gusti Allah taala. Ora ana makhluk kang anduweni pengalem, namung Gusti Allah taala iku persifatan welas asih. Nah, di awal sudah disebutkan sifat Allah Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di ayat ketiga diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim. Itu menunjukkan apa? Betapa agungnya atau persifatan Allah niku, yang bersifat welas asih niku adalah sifat Allah yang paling agung. Makanya rahmat Gusti Allah niku memuat kepada semua apapun. Nggih, pun mungkin cekap niki mawon mangke napa jenengane mulai ayat Malik Yaumiddin dan seterusnya akan diteruskan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Tadi mulainya sudah malam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين صلاة والسلام يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين صلى الله تعالى أصحاب رسول الله يا رحمة من حضرة المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وآل البيت أجمعين ولله الحمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين